pengusaha yang besar dan pengusaha yang kecil, dan juga pengusaha yang konvensional maupun yang udah perusahaannya memang base-nya teknologi. Jadi ini memudahkan kita untuk mengakses semua informasi, apalagi sekarang di era digitalisasi ini. Manajemen, Halo Sobat Manajemen, selamat datang di Creative Economic Talks. Podcast ini adalah salah satu rangkaian acara dari Pekan Ilmiah Manajemen yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Sumatera Utara dengan tema Digitalization, Transformation, and Small and Medium Enterprises Go Global. Podcast ini nantinya akan membantu Sobat Manajemen untuk mengetahui cara pandang baru dalam hal mengelola dan juga membangun suatu bisnis dengan cara mengubah model bisnis tersebut menjadi berbasis digital, serta untuk mengetahui kesiapan dan juga kreativitas seperti apa sih yang dibutuhkan oleh suatu UMKM untuk menembus kancah internasional. Dengan saya, Siti Raya Akati Sianturi, inilah Creative Economic Talks. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya Bang dengan transformasi digital, karena hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Contohnya dalam sistem pembayaran yang sekarang sudah berubah menjadi cashless. Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi teknologi untuk berhubungan dengan dunia luar. Di Creative Economic Talks bagian pertama ini dengan topik perubahan yang dibawa oleh transformasi digitalisasi dalam sektor bisnis, langsung saja kita berbincang bersama Abang Daryal Saputra selaku PLT Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia PT Sumatera Utara. Selamat pagi Abang Da. Selamat bergabung dan terima kasih atas ketersediaannya Abang Da telah bergabung bersama kami di Creative Economic Talks pada pagi hari ini. Apa kabar Abang Da? Oke Abang Da, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nantinya, tapi mungkin konsep pertama kita ini adalah mengenai perubahan yang dibawa oleh transformasi digitalisasi ini. Karena seperti yang kita ketahui dan juga kita sadari bersama, teknologi ini mengambil peran yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah mungkin bagi Abang Da sendiri, perubahan yang dibawa oleh transformasi digital itu apa sih Bang yang Abang rasakan, yang signifikan langsung Abang rasakan di kehidupan sehari-hari? Terima kasih sebelumnya Kak Raya. Ini pertanyaan umum sebenarnya. Benar, nggak harus kita sebagai pebisnis atau pengusaha, tapi semua dari kita sudah merasakan transformasi digital ini. Mungkin di 5 tahun terakhir ini yang paling signifikan sebenarnya, apalagi tambah lagi pandemi COVID ini. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu memang semua aktivitas kita nggak ada yang nggak pakai ini ya, nggak pakai dan konvensional semua nggak, tapi semua hampir sebenarnya digital. Dari mulai kita berangkat ke kantor ataupun pergi makan atau tadi media pembayaran dan segala hal yang lainnya, sampai dengan kita bangun tidur kembali, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, apalagi di dunia bisnis. Kita juga di TIPMI, ya TIPMI Perguruan Tinggi tadi memang melihat ini sebuah tantangan dan sekaligus peluang sebenarnya. Ini juga teman-teman bagaimana yang awalnya bisnisnya masih mulai konvensional, ini bagaimana pelan-pelan mulai digitalisasi lah. Setidaknya ini agar supaya makin banyak calon-calon konsumen misalnya untuk bisa melihat bisnis-bisnis teman-teman yang awalnya mungkin belum digitalisasi. Kalau sudah digitalisasi kan tentu makin banyak yang melihat, dan tentu juga makin besar potensi untuk bisa selling ya, akhirnya bisa proses penjualan. Ini juga kita sadari betul pentingnya transformasi digitalisasi. Ini juga kita sangat concern juga akan mulai ketika gabung di HIPMI ini, artinya masih banyak yang mungkin bisa kita datanya ya. Jadi untuk apalagi senior-senior yang sudah mulai sebenarnya di
itu peran dari ini sebenarnya. Kita nggak ada gap, nggak ada jarak antara senior dan junior, nggak ada gap juga antara pengusaha yang besar dan pengusaha yang kecil, dan juga pengusaha yang konvensional maupun yang udah perusahaannya memang base-nya teknologi. Jadi ini memudahkan kita untuk mengakses semua informasi, apalagi sekarang di era digitalisasi ini, istilahnya tsunami informasi, banyak kali informasi yang simpang siur juga, yang akhirnya kita mengaruhi keputusan kita, keputusan bisnis maupun keputusan yang lain-lain. Ini juga perlu edukasi juga, mungkin bisa kita lebih survei ataupun bisa kita tanya pada yang sudah selesai ataupun yang sudah pernah melewati itu, jadi untuk bisa membantu kita membuat keputusan yang baik, membuat keputusan yang efektif dan efisien. Mungkin itu. Baik, berarti ada tantangan sekaligus ada peluang dari transformasi digitalisasi ini. Yang mana tadi kayak udah Bang Dan bilang, dalam sistem pembayaran yang awalnya kita tuh harus membayar tuh pakai tunai, nggak bisa tuh pakai dompet digital ataupun e-wallet. Tapi sekarang berkat adanya transformasi digital, kita bisa menggunakan e-wallet ataupun dompet digital untuk melakukan transaksi sehari-hari, asal ada saldonya aja ya Bang, iya ya. Lalu tadi kita bisa sedikit singgung nih Bang mengenai impact terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari sektor bisnisnya sendiri Bang, dari sektor usaha sendiri, apa sih Bang impact yang dibawa oleh transformasi digital ini? Ya, yang pertama itu tadi yang menjadi catatan kita kalau impact-nya ketika kita mulai digitalisasi ya, makin banyak presentasi orang-orang yang melihat bisnis kita kan. Ketika kita mungkin jualan hanya konvensional, hanya buka toko, mungkin yang melihat itu misalnya kita jualan di Dr. Mansur, kita hanya di yang lewat dalam Dr. Mansur mungkin ya. Tapi ketika kita mulai masuk ke dan mulai mendigitalisasi usaha, itu mungkin bisa 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat ya. Bahkan mungkin di luar Medan juga bisa lihat ya. Itu juga punya potensi untuk meningkatkan penjualan maupun meningkatkan usaha ya, untuk bisa berkembang. Dan juga ada peluang tadi, ini banyak mungkin yang sektor-sektor yang bisa jadi komersil sebenarnya, yang bisa dikapitalisasi. Misalnya banyak bisnis-bisnis yang mungkin jadi baru ya, ataupun yang selama itu mungkin 10 tahun yang lalu nggak ada bisnis itu, sekarang mungkin di era sekarang, apalagi di era digitalisasi ini ada. Jadi, dan juga mungkin ini yang harus dimanfaatkan kita sebenarnya, yang Gen Z maupun milenial, untuk bagaimana mengakselerasi perubahan ini, apalagi di era yang sekarang, eranya serba cepat. Ini yang bisa menjawab ini sebenarnya kita, anak muda ya, yang bisa ikut di perubahan ini. Karena mungkin kalau untuk generasi di atas kita mungkin agak keteteran ya kalau di teknologi. Jadi kita sebenarnya masuk ke ruang-ruang itu untuk bisa membantu senior-senior kita ataupun membuka lapangan kerja baru, dan juga membantu mengakselerasi usaha-usaha yang lain ya, ataupun menciptakan usaha-usaha baru. Itu juga peluang yang contoh, misalnya dulu nggak ada digital marketing misalnya, ya kan, ataupun nggak ada social media analysis ataupun yang lain-lain. Sekarang itu perusahaannya ada dan lumayan besar. Jadi itu juga pasarnya ada. Semua hampir perusahaan pakai itu, mau perusahaan yang besar maupun yang itu, sekarang semua sudah menggunakan digitalisasi dan juga menggunakan profesi-profesi tadi, profesi baru yang untuk menunjang kegiatan bisnis yang besar. Baik Bang, benar banget. Karena emang kalau misalnya kita udah makin digitalisasi ini, jangkauannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan juga itu memudahkan untuk para pebisnis untuk mencapai pasar yang dia inginkan.
Dan ini tapi nggak menutup kemungkinan juga di sisi lain itu masih banyak Pak orang-orang ataupun masyarakat baik yang muda maupun yang sudah berumur itu tidak melek digital. Nah, padahal impact yang diberikan oleh transformasi digital ini tadi yang udah Abang jelaskan itu banyak banget dan juga itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Abang dan sendiri apakah sempat menjadi bagian dari masyarakat yang tidak melek digital tersebut? Dan jika iya, kita harus start dari mana sih Bang untuk menjadi bagian dari melek digital tersebut? Tapi kalau saya lihat ya, apalagi tentang media pembayaran cashless tadi, banyak juga memang yang memang harus kita siapkan uang cash sebenarnya. Ada beberapa misalnya kita ini udah mulai nih parkir ini belum semua, tapi udah mulai nih pakai di parkir semua. Dan juga mungkin kalau kita kasih tips ya, kalau tips itu agak susah kalau kita mungkin menggunakan media pembayaran yang lain ya. Karena misalnya pangkas kita saya suka modelnya, saya suka orang yang pangkas, saya kasih tips. Nggak mungkin kita agak repot kalau minta nomor rekening atau minta yang lain-lain ya. Memang harus disiapkan uang cashnya. Tapi terlepas dari itu semua, lebih banyak mungkin yang kita dapat manfaatnya ketika ini sudah mulai di pembayaran ini semua sudah digital ya. Karena kalau dari parkir sendiri kita dapat informasinya itu kan real time, uang itu masuk ke PAD misalnya PAD kota. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa menghitung jumlah pendapatan parkir yang dapat hari ini. Tidak harus kita menunggu 1 bulan untuk bisa melihat performa pendapatan parkir di Medan Selayang misalnya. Tapi real time kita bisa lihat pendapatan per detik itu juga, pendapatan dari parkir itu berapa. Nah, itu juga mempengaruhi keputusan keputusan pimpinan sebenarnya. Ketika ini performanya kok bisa kira-kira apa yang kurang ya, berarti kan lebih cepat ya memperbaiki ataupun memberikan masukan-masukan atau saran untuk bisa bagaimana PAD ini bisa lebih meningkat dari parkir. Itu juga, dan ini memang masih perlu waktu lah untuk mengedukasi semuanya, karena memang ya sudah dimulai pun kadang masih ada berantem juga ya di lapangan, kadang agak berbeda karena memang ada yang mungkin kurang paham ataupun mau cepat ataupun nggak siap ketika harus membayarkan cashless, karena ini kan kebiasaan ya. Jadi mungkin pelan-pelan, ini mungkin baru di parking ini mungkin belum sampai 1 tahun ya. Saya juga punya optimisme untuk mungkin di Medan ini pelan-pelan bisa kayak Surabaya lah minimal ya, sudah mulai hampir semuanya cashless. Oke, benar banget. Jadi kalau misalnya untuk menerapkan itu ke semua mungkin perlu waktu ya Bang, dan juga perlu pelatihan, karena itu mungkin sebuah kebiasaan yang seperti sebelumnya kita tuh belum terbiasa bayar sesuatu tuh pakai cashless. Namun karena sekarang udah dibiasakan, udah disemarakan, itu udah jadi berbiasa gitu untuk bayar pakai cashless. Dan juga untuk menjadi itu tuh kita harus belajar dan juga harus punya kesadaran dari masing-masing kita untuk tetap berpacu dan juga tetap mengikuti perubahan yang ada. Lalu Bang, ini kalau misalnya nih talenta digital udah terbentuk, udah ada nih orang-orang udah sadar dan juga orang-orang udah paham akan adanya transformasi digital. Nah, apa bentuk upaya yang diberikan oleh himpunan pengusaha muda Indonesia untuk menggait para talenta digital tersebut untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi Indonesia? Ya seperti kita ketahui ya Bang ya, persaingan dalam bisnis digital ini kan ketat banget gitu, karena kita harus menonjolkan satu keunikan ataupun daya tarik untuk menarik perhatian masyarakat. Kita di HIPMI, kebetulan saya di Perguruan Tinggi sama AIMI juga ada di sini.
Ini juga memang fokus kepada kampus ya, karena kita ini kalau di perguruan tinggi ini organisasi organiknya ada di cabangnya, ada di daerahnya, ada juga di pusatnya. Ketika kita di perguruan tinggi ini memang fokus di hampir seluruh anggotanya mahasiswa. Kita ada 15 kampus dan juga kalau mahasiswa ini kan identiknya semua anak muda ya. Tapi HIPMI pun himpunan pengusaha muda ini pun orang-orangnya juga nggak lebih dari 40 tahun. Ada aturan organisasinya. Kita juga membuat pelatihan-pelatihan juga karena itu memang menjadi kebutuhan ya untuk anak-anak muda sekarang, maupun online maupun yang ini ya, maupun yang offline. Kita sangat concern lah di situ karena kekuatan anak muda ada di situ sebenarnya. Kita juga akhirnya tujuannya itu selain edukasi juga bagaimana anak-anak yang perguruan tinggi ini awalnya nggak punya usaha, jadi punya usaha. Ini itu bedanya HIPMI dengan di perguruan tinggi. Kita kan karena fokus di kampus, kita nggak membatasi dan nggak mengeksekusikan diri lah untuk orang-orang yang belum punya usaha. Tapi kita sangat terbuka untuk mahasiswa yang belum punya usaha. Jadi ketika dia masuk di perguruan tinggi, bagaimana caranya adik-adik ini ketika masuk di perguruan tinggi minimal 3-6 bulan mereka kalau bisa sudah punya usaha ya. Upayanya ini ketika mereka masuk ini jangan jadi kecil hati dengan melihat teman-teman yang support mereka udah punya usaha. Tapi kalau bisa keadaan di perguruan tinggi ini jadi motivasi lah. Dan juga yang kedua, bagaimana mereka bisa berkolaborasi lah. Artinya mereka yang punya ide ini bisa membuat bisnis bersama. Itu terjadi di perguruan tinggi sekarang. Jadi kita juga melihat kehadiran di perguruan tinggi ini juga memberikan banyak manfaat lah. Termasuk saya sendiri sebenarnya. Saya juga masuk di perguruan tinggi nggak berusaha awal semester 3 ya. Alhamdulillah sekarang sudah cukup lah. Jadi kita fokus di situ sebelum nantinya kita mulai beranjak terus ya. Ada cabang, ada BPD, kalau bisa pun bisnis juga bertumbuh ya, dari kecil jadi besar. Itu juga yang di HIPMI ini nggak ada batasan, mau usaha yang besar atau usaha kecil semua cair aja. Jadi satu kita nggak ada jarak gitu, nggak ada yang karena bisnisnya udah besar udah punya yang lain-lain. Kita juga semuanya alhamdulillahnya sudah itu sangat memberikan kita ruang lah untuk bisa diskusi ataupun untuk bisa cerita-cerita. Itu juga banyak membantu kita dari mental juga. Akhirnya kita bisa banyak dapat inspirasi dari teman. Tadi Rai sempat dengar nih Bang, kalau misalnya itu ada proyek membuat pelatihan. Nah itu respon dari anak muda ataupun orang-orang kampus itu gimana Bang? Ada pelatihan yang disediakan oleh? Jadi saya dalam waktu dekat mungkin besok pelantikan di BPTW kemarin. Kemudian nanti insya Allah tanggal 11 ini ada campuran camp. Kita memang muatan materialnya salah satunya itu ada dari perbankan juga, ada dari digital marketing juga. Ini juga harapannya anak-anak di perguruan tinggi ini bisa update lah tentang marketing hari ini, digitalisasi hari ini. Jadi kita jangan sampai ketinggalan dengan orang muda bicara AI semua ya. Apalagi sekarang ada apa? Semua bisa, kalau kita mau buat caption aja, kalau kita blank aja buat caption semua
kita bisa cari ya, kita tinggal masukin data-data kita aja semua sudah dapat semua. Jadi gimana caranya data-data itu bisa kita kapitalisasi lah, karena ketika itu tadi banyak data yang ada yang tersedia, harusnya bisa makin membuat keputusan-keputusan bisnis kita itu jadi lebih efektif dan efisien. Oke Abang Dan, saya minta dong closing statement dari Abang Dan mengenai obrolan kita hari ini terkait transformasi digital. Tadi kita juga sudah berbincang tentang perubahan yang dirasakan dari adanya transformasi digital, terutama bagi kita kaum muda. Apa tuh Abang Dan? Oke, ini apa ya, udah ngajarin juga, tapi karena udah saya ini menangnya karena lahir duluan aja, karena udah pernah di kampus juga ya kan, mulai bisnis juga. Jadi yang paling saya rasakan ini ketika kalau kita ini manajemen ya kan, manajemen. Kalau kita kuliah manajemen tapi kita nggak ikut di satu himpunan ataupun ikut di dalam satu organisasi ataupun bikin bisnis, itu keilmuan kita di kampus belum teruji sebenarnya ya kan? Ketika kita memutuskan untuk belajar di manajemen, saya juga ingin uji lah sebenarnya betul nggak ya yang teori-teori yang kita dapat ya di kampus ya. Karena kan sebenarnya harus berimbang juga apa yang kita dapat di himpunan atau organisasi itu nggak kita dapat sebenarnya di kampus. Di bisnis juga kayak gitu. Kadang yang teori-teori bisnis yang udah lama, yang udah ustang kadang disampaikan oleh di sini, tapi agak berbanding terbalik misalnya dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya gimana kita menghadapi orang-orang yang Islam ataupun yang mengganggu bisnis kita, misalkan ketika kita berhadapan sama orang-orang yang istilahnya minta ini itu keamanan dan yang lain-lain kan. Dan itu kan memang perlu pengalaman dan juga perlu akses ataupun jaringan sebenarnya. Itu kita dapat di himpunan dan juga kita dapat di kegiatan-kegiatan bisnis sebenarnya. Dan itu efeknya juga akan di kampus. Kalau kita di kampus semester 1 sampai semester 3 kita malas-malasan. IP itu 2 aja kalau di semester 1 sampai semester 3. Tapi ketika kita udah masuk ke himpunan yang memang punya satu visi sama kita, dan memang awalnya saya mau jadi pengusaha, tapi dalam satu semester itu udah berusaha masuk ke kumpulan-kumpulan yang memang mau belajar terus, juga lapar terus ya. Itu juga jadi termotivasi sebenarnya. Jadi itu juga akhirnya semester seterusnya itu agak lebih bagus. Jadinya kita jadi terbiasa. Iya ya, muncul semangat itu muncul ketika kita jumpa orang-orang yang pas ya, orang-orang yang kita anggap nggak terlalu jauh dengan kita, tapi dia bisa kan? Satu frekuensi, satu visi, dan juga kalau dia bisa kan, kita harusnya juga bisa kita lebih bagus ya. Itu juga jadi motivasi berlebih lah untuk belajar di himpunan maupun nanti bisa efeknya di kehidupan kita maupun di kampus. Oke, berarti intinya tuh kita tuh harus ikut nih organisasi kampus ataupun perkumpulan yang kita itu kompatibel di dalamnya, karena dari situ kita bisa belajar seperti yang abang bilang tadi. Kalau misalnya jurusan manajemen ini kan sebenarnya itu bisa dibilang jurusan yang umum ya bang, yang basic. Tapi jurusan ini tuh bisa kita terapkan, kita bisa mengambil prakteknya itu dari organisasi-organisasi yang sudah tersedia teman-teman.
Oke, Sobat Manajemen, dari obrolan kita tadi bersama Bang Daryl Syahputra, kita bisa mendapatkan insight baru mengenai transformasi digital yang mana keberadaannya itu membawa perubahan-perubahan yang membantu para masyarakat pada saat ini. Namun, di lain sisi, perubahan tersebut juga menimbulkan kegelisahan dan juga kebingungan bagi sebagian masyarakat yang masih belum terbiasa dengan adanya transformasi digital ini. Oleh karena itu, diharapkan terus lahirnya para pelajar digital yang nantinya akan memaksimalkan keberadaan digitalisasi ini di sekitar kita. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Abangda atas waktu dan juga insight baru yang Abangda berikan pada kami pada hari ini. Semoga segala upaya yang kita kerahkan bersama dapat membawa kabar baik nantinya dan dapat berjalan dengan sukses. Dan semoga kita semua dapat memainkan peran untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Saya Siti Raya Artanti Sianturi pamit. Sampai jumpa di Kreatif Economy Talks bagian selanjutnya. Dadah!